Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, jumpa lagi pada channel saya, Brahim Brothers. Untuk hari ini sebenarnya saya rencananya jadwalnya akan menanam adenium goji yang sudah saya potong untuk program akar pemirsa. Jadi sekalian saya akan menanam ini hasil potongan untuk calon program akar adenium goji saya. Ini sekalian saya akan praktekkan cara pemotongannya, program akarnya, dan sekaligus cara tanamnya. Jadi intinya saya akan praktekkan cara program akar adenium goji. Dan ini sebenarnya bisa diterapkan kepada adenium jenis apa aja pemirsa, seperti goji, obesum juga bisa, WSB, RCN, Taisoko, dan lainnya. Jadi untuk kali ini kebetulan saya sudah siapkan ini batang RCN, adenium RCN. Ini akan kita praktekkan untuk program akar. Jadi ini akan kita potong untuk program akar. Nah, kita langsung aja pemirsa. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Saya menggunakan ini pisau grafting untuk potongnya, dan perangsang akarnya ada dua pilihan. Ini ada yang alami dengan bawang merah, atau dengan yang kimia kita pakai perangsang akar root up. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan sebelum prokar itu setelah kita cabut adeniumnya, kita bersihkan perakarannya, kemudian daun-daunnya kita buang semua pemirsa. Kita buang semua daunnya, kemudian kita tiriskan dulu, kita tunggu sampai kering, baru kemudian kita potong. Saat pemotongan itu kita perhatikan bagian bawahnya ya pemirsa. Ini supaya dia mencegah supaya dia enggak keriput atau nanti kering. Ini harus kita potong pada bagian atas batangnya yang sudah keras. Jadi untuk mencegah dia kisut atau mengecil, ini kita harus benar-benar perhatikan pada saat memotong adeniumnya. Jadi kita potong pada bagian batas perakarannya supaya nanti dia nggak kisut ya pemirsa. Ini kita pilih bagian yang sudah keras. Ini karena kecil bisa langsung saya potong dengan pisau grafting. Nah, usahakan saat memotongnya itu dia benar-benar lurus pemirsa. Jadi saat kita potong ini benar-benar lurus supaya nanti dia sempurna perakarannya. Setelah kita potong pada bagian bawah perakarannya, ini bisa langsung kita bagian pinggirnya kita sayat tipis seperti ini. Ini tujuannya supaya nanti perakarannya, calon akar untuk program akarnya itu bisa tumbuh pada bagian sisi dari adeniumnya. Jadi yang kita harapkan nanti saat kita tanam, akarnya tumbuh pada bagian sisi-sisi dari adeniumnya. Jadi bukan pada bagian bawah pemirsa, karena kita mencegah akar tumbuh kembali pada bagian bawah. Nanti ada caranya, akan saya praktekkan caranya supaya akarnya nggak tumbuh pada bagian bawah. Jadi yang kita harapkan perakarannya tumbuh pada bagian sisi-sisi samping seperti ini. Ini makanya kita sayat sampai terlihat pada bagian putih batangnya. Nah, setelah kita sayat seperti ini,
ini bisa langsung kita terapkan perangsang akar. Ini ada dua pilihan pemirsa perangsang akarnya, ada root up dan yang alami bisa pakai bawang. Ya pemirsa, setelah kita potong tadi adenium RCN-nya seperti ini, jadi bisa langsung kita kasih perangsang akar atau kita oles bawang merah sebagai ganti perangsang akar. Ini ada dua alternatif, mau alami atau kimia. Kalau alami kita pakai bawang merah, bisa dibelah dan dioles ke bagian yang kita sayat tadi, bagian bawahnya juga. Ini fungsinya selain sebagai perangsang akar juga sebagai penutup luka supaya nggak terkena bakteri pemirsa. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan pakai root up. Ini kebetulan sudah saya campur air root up-nya, jadi bisa langsung kita aplikasikan. Caranya mudah. Ini root up-nya dicampur air sedikit supaya berbentuk pasta, kemudian langsung kita oleskan pada bagian sisi dari adenium yang akan kita jadikan program akar, akan kita prokar. Ini kita oles perangsang akarnya supaya akarnya nanti bisa tumbuh pada bagian sisi-sisi ini ya pemirsa. Jadi root up ini fungsinya sebagai perangsang akar juga sebagai penutup luka. Jadi ini semuanya akan kita oles. Ini fungsinya sebagai penutup luka untuk menghindari jamur. Jadi semua lukanya, luka potongan maupun luka sayatan, kita oles dengan root up pemirsa, supaya nanti enggak terkena jamur. Nah setelah seperti ini nggak bisa kita langsung tanam pemirsa, karena kalau langsung ditanam nanti khawatirnya malah dia busuk, kena fusarium. Jadi saya akan praktekkan yang akan kita tanam, yaitu jenis goji atau Abersum atau jenis WSB. Nah, ini akan kita tanam. Yang sudah kita potong tadi, baiknya kita angin-anginkan dulu, kita simpan kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu sampai bagian bawahnya itu benar-benar kering, jadi bisa ditanam. Nah ini yang saya terapkan dengan perangsang akar root up, dan ini yang menggunakan perangsang akar bawang merah pemirsa. Nah ini dia sudah kering sempurna, alhamdulillah. Sudah kita pakaikan bawang merah, sudah seminggu lebih saya keringkan, dan ini juga yang sudah saya keringkan tapi pakai perangsang akar root up. Ini kedua-duanya akan kita tanam setelah kita keringkan selama 1 minggu lebih. Nah, ini langsung akan saya praktekkan cara tanamnya pemirsa. Nah ini sudah saya siapkan media tanamnya untuk prokar adenium. Ini bahannya saya menggunakan kompos, jadi saya nggak menggunakan tanah atau sekam ya pemirsa. Untuk program akar kali ini saya biasa menggunakan kompos murni dan pasir malang. Jadi kedua bahan ini saya dicampur, diaduk rata, dan kemudian dimasukkan ke dalam pot seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini pemirsa. Ya sudah, ini medianya sudah saya lembabkan, saya semprot air sedikit, kasih air sedikit supaya dia agak lembab untuk merangsang tumbuhnya akar. Jadi ini hasil dari campuran pasir malang dan pupuk kompos murni. Kenapa saya pakai pupuk kompos murni? Itu yang sudah saya pengalamannya itu lebih cepat merangsang pertumbuhan akarnya. Jadi akarnya lebih banyak dan lebih cepat tumbuh pemirsa. Jadi saya nggak pakai sekam sama sekali. Untuk menjaga medianya tetap poros, saya menggunakan pasir malang.
Jadi cukup campuran kompos dan pasir malam. Nah, ini sudah saya siapkan media tanamnya. Sebelum kita tanam ini, kita harus mempersiapkan ini pemirsa. Saya pakai aqua gelas, bisa pakai aqua gelas yang kecil atau bisa pakai yang lainnya. Fungsinya untuk menutup pada bagian bawah dari adeniumnya seperti ini. Jadi nanti tujuannya supaya perakarannya tidak tumbuh pada bagian bawah. Ini mencegah supaya akarnya nggak tumbuh pada bagian bawah dan dia tumbuhnya pada bagian sisi samping yang sudah kita sayat. Ini harus kita kasih plastik seperti ini, bisa plastik atau styrofoam atau genting atau yang lainnya, atau batu, apa-apa pemirsa. Ini yang lebih mudah, lebih ringkas. Saya menggunakan aqua gelas kecil ini. Jadi sebelum kita tanam, ini aquanya harus kita pendam dulu pada bagian media tanamnya. Jadi ini kita pendam dulu pemirsa aquanya seperti ini. Nah, setelah aquanya kita pendam seperti ini pemirsa, jadi adeniumnya bisa langsung kita letakkan di atas aquanya seperti ini. Nah, setelah kita letakkan, jadi adeniumnya posisinya di atas aqua yang sudah kita pendam tadi. Jadi ini lebih aman dengan cara ini ya pemirsa. Selain menjaga pada bagian bawahnya, pada bagian bawah ini supaya nggak busuk, nggak lembab, juga menjaga supaya perakarannya nggak tumbuh pada bagian bawah. Ini saya kasih aqua seperti ini. Jadi setelah kita kasih aqua seperti ini pada bagian sisi-sisinya, kemudian kita kasih kompos murni seperti ini. Langsung kita tabur kompos murni, kita pendam pada bagian sisinya. Nah, setelah kita semprot tadi pemirsa, kita lembabkan medianya. Ini bisa langsung kita teduhkan di bawah atap atau di bawah plastik UV. Yang penting dia nggak terkena sinar matahari secara langsung dan terkena air hujan, supaya dia nggak busuk pemirsa. Setelah kita teduhkan sampai tumbuh tunas-tunas pada percabangannya. Jadi setelah tunas-tunasnya tumbuh, itu tandanya akarnya mulai tumbuh halus-halus pada bagian bawahnya. Terus setelah dia mulai bertunas, ini bisa langsung kita taruh di pelan-pelan di bagian yang terkena sinar matahari. Jangan langsung dihujankan dulu. Nanti setelah tumbuh sempurna baru bisa kita taruh di outdoor secara langsung. Jadi bisa terkena air hujan dan panas nggak apa-apa. Ini sampai 2 bulan ya pemirsa kurang lebih. Setelah 2 bulan itu bisa kita cabut dan akan kita seleksi perakarannya. Nah, ini saya sudah ada contoh yang saya prokar. Ini jenis PBN. Ini sudah saya cabut dan saya bersihkan. Ini jadi tinggal seleksi akar. Ini kurang lebih sudah berapa bulan ya pemirsa? Ini 2 bulan atau 3 bulan. Ini setelah kita cabut seperti ini, jadi tinggal kita seleksi, kita pilih akarnya yang bagus supaya nanti tampilan perakarannya lebih bagus. Nah, insya Allah pada kesempatan yang lain akan saya praktekkan cara seleksi akar prokar, hasil prokarnya. Mudah-mudahan nanti ini bisa saya praktekkan prokarnya. Ya pemirsa, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.